Assalamualaikum dulur-dulurku, sahabat-sahabatku pecinta hewan dan pecinta ternak hewan. Selamat datang, selamat bergabung di channel kami yaitu Ad Farm Channel, yang mana channel ini berisi tentang seputar kambing atau tips-tips seputar kambing. Jadi jangan lupa dipantengin terus, di subscribe juga, di support channel ini biar kami makin semangat upload video-video terbaru. Jadi di video kali ini kami akan membahas cara menggemukkan kambing secara alami. Nah, di sini kita akan ngasih tahu 5 ramuan herbal untuk menggemukkan kambing. Beginilah suasana di daerah kami, di kampung kami, di Tapanuli Tengah ini. Nah, suasana di pagi hari dan kambing-kambingnya lagi makan. Buat teman-teman yang punya usaha ternak kambing, saya doakan atau kami doakan semoga sukses selalu, lancar-lancar usahanya. Semoga kambingnya makin berkembang cepat. Sebelum kita memulai videonya atau memulai pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini biar kami makin semangat, semakin sungguh-sungguh upload dan membuat konten terbaru untuk teman-teman pecinta hewan, pencinta ternak juga ya. Oke, sesuai dengan janji saya tadi, di video kali ini saya akan membahas gimana cara menggemukkan kambing secara alami. Mungkin cara ini bisa dilakukan teman-teman semuanya di rumah ya, karena hanya memerlukan bahan-bahan dapur atau ramuan-ramuan herbal-herbal yang biasa kita temukan di sekitaran kita gitu. Ini enggak terlalu sulit sih. Ini hanya ramuan-ramuan sederhana lah yang gampang kita cari di manapun, di sekitaran kita juga ada. Seperti halnya ini kayaknya seperti jamu lah, jamu untuk kambing, untuk menambah nafsu makan, menambah berat badan pada kambing gitu. Jadi di sini tadi ada 5 ramuan herbal untuk menggemukkan kambing ya. Cara yang pertama yaitu dengan beras kencur. Ini beras kencur bisa kita jumpai di jual-jual jamu atau bisa juga kita buat sendiri ya di rumah. Ini cara pembuatannya lumayan gampang juga ya, nggak ribet-ribet amat lah, gampang lah, sesuai lah gitu kan, nggak ribet gitu. Jadi pertama-tama berasnya kita cuci sampai bersih, baru kita rendam selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita rendam, kita rebus asam jawa, gula pasir, gula merah dan jahe dengan air yang mendidih. Kita rebus tadi asam jawa, gula pasir, gula merah dan jahe, kita rebus sampai airnya mendidih gitu. Nah, setelah kita rebus dan setelah dingin, baru kita saring airnya itu. Yang udah direbus tadi, baru kita saring airnya. Baru kita lanjut, udah disaring, lanjut dicuci kencur segar. Lanjut mencuci kencur segar, baru kupas kulitnya dan dipotong-potong. Nah, setelah dipotong-potong baru tiriskan rendaman beras tadi, lalu blender beras, kencur dan air rebusan tadi sampai halus. Nah, itu dia. Nah, setelah udah halus,
setelah kita saring tadi, lalu diperas ampas blenderan tadi sampai benar-benar kering dan siap diberikan pada kambing. Nah, setelah kita rebus, baru kita saring, kita dinginkan, airnya kita ambil, baru kita berikan pada kambing. Itu cara pertama gitu. Ini kambingnya memang lahap-lahap juga ini makannya nih. Karena udah ada salah satu dari beberapa cara ini udah kita lakukan juga ya. Karena saya ngambil yang lebih gampangnya aja gitu. Nah, kita lanjut kemudian yang kedua tadi dengan menggunakan daun talas. Daun talas ini masih bumbu-bumbu dapur semua ini ya kan. Masih tidak gampang dicari ini. Nah, daun talas ini caranya siapkan 3 lembar daun talas dan 3 sendok garam dapur. Udah cuman 2 itu doang apanya, bahan-bahannya gitu. 3 lembar daun talas dan 3 sendok garam dapur. Nah, kemudian rebus kedua bahan tersebut selama 15 menit. Nah, udah kita siapkan tadi, baru kita rebus setelah 15 menit. Biarkan sampai dingin, lalu minumkan air rebusan tersebut pada kambing. Ini cara yang kedua ini cukup gampang ya. Hanya 3 lembar daun talas dan 3 sendok garam dapur. Baru kita rebus, baru kita berikan pada kambing gitu. Ini yang kedua ini yang pernah saya lakukan pada kambing-kambing saya ini. Ini main badannya agak, perutnya besar-besar gitu. Lahap makannya. Ini tadi banyak ini. Ini tempat pakannya tadi banyak. Sekarang udah berkurang. Karena lahapnya makan. Ini makanannya kita ambil 3 karung juga. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini juga masih bahan-bahan dapur juga ya. Bahan-bahan dapur, bahan-bahan untuk masak juga. Yang ketiga itu kencur. Nah, kencur ini bisa kita beli di pasar-pasar ya. Di jual-jualan bahan pangan gitu. Ini juga caranya cukup gampang lah. Termasuk gampang, yaitu memarut kencur sebanyak 1 ons. 100 gram gitu. Kita parut kencur tadi, kita parut sampai 1 ons atau 1 gram, dan kemudian dicampur dengan dicampur dengan kuning telur ayam 1 butir. Nah, setelah kita parut tadi kencurnya, baru kita campur sama kuning telur 1 biji aja ya. Nah, setelah itu ramuan bisa diberikan untuk kambing setiap 3 hari sekali atau sampai kondisi makan kambing normal. Nah, setelah kita racik tadi, baru kita berikan pada kambing 3 hari sekali. Istilahnya kayak semacam puding lah buat kambing gitu. Karena menggunakan kuning telur juga gitu kan. Ini cara ini bisa dilakukan teman-teman di rumah, mana tahu kambingnya kurang nafsu makan atau kurus, kering, bisa dilakukan yang dengan cara ini gitu. Dan yang selanjutnya keempat itu mentimun. Nah, ini timun juga masih banyak ya ditanam-tanam di belakang rumah. Di petani-petani banyak ini timun ya. Nah, timun ini juga bisa membantu meningkatkan nafsu makan kambing dan membantu menambah berat badan kambing juga. Caranya parut 2 buah mentimun. Nah, timun 2 buah kita parut, kemudian dicampur dengan garam dapur, asam jawa, terasi, dan air secukupnya. Nah, kita campur garam dapur, asam jawa, terasi, dan air. Ini nggak direbus lagi ya. Setelah kita siapkan bahan yang tadi, baru kita berikan pada kambing dengan dosis 1 kali dalam rentang 3 hari. Berarti dalam 3 hari cuman sekali kita kasihnya. Misalnya ini hari ini kita kasih, kita tunggu 3 hari kemudian baru kita kasih lagi.
bisa dilakukan juga di rumah. Semoga manjur juga ya dan bermanfaat juga buat teman-teman. Nah, yang terakhir, tanpa panjang lebar kita langsung yang terakhir aja lah ya. Karena takut durasinya agak lama nanti kan, orang-orang atau teman-teman pada bosan nontonnya gitu. Nah, yang terakhir yaitu pucuk daun durian. Pucuk daun durian ini daun durian, pucuk-pucuknya mungkin yang muda ya, daun-daun yang muda gitu, daun-daun pucuk yang muda. Nah, ini juga lumayan gampang juga ya cara membuatnya. Yang pertama, pucuk durian kita siapkan 5 lembar. Pucuk daun durian ya, kita siapkan 5 lembar. Kemudian daun dadap 5 lembar. Kemudian terasi dan garam dapur. Nah, yang bahan-bahan tadi 5 lembar pucuk daun durian, daun dadap 5 lembar, terasi dan garam dapur. Kemudian kita haluskan semua bahan tersebut menjadi satu. Kita satukan bahannya. Setelah kita satukan, kita tambah air, sedikit air kita tambah, lalu kita peras. Kita buat kesaringan gitulah. Setelah kita haluskan tadi bahan-bahan tersebut, baru kita berikan air, baru kita saring, baru kita peras, airnya kita ambil. Kemudian air perasannya tersebut bisa diberikan untuk 2 ekor kambing. Nah, setelah kita peras tadi, udah kita peras semuanya. Ini tanpa tanpa direbus. Cuman diperas gitu doang. Habis itu air perasannya tadi bisa kita berikan pada kambing. Nah, itulah dia 5 ramuan herbal untuk menggemukkan badan yang bisa digunakan teman-teman semuanya di rumah masing-masing ya. Buat teman-teman yang mempunyai keluhan kambingnya kurang nafsu makan atau kambingnya kering, kurus, ramuan tadi atau ya 5 ramuan tadi bisa dilakukan teman-teman di rumah dan bisa diterapkan di ternaknya masing-masing. Pilih salah satu, yang mana yang paling gampang dan yang mana yang paling gampang bahannya dan paling gampang ditemukan bahan-bahannya dan nggak memerlukan waktu lama untuk membuatnya gitu. Dari 5 tadi pilih salah satu. Jadi itu tadi saya berikan sesuai dengan pengalaman lah ya. Memang dari kelima itu salah satunya yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan daun talas tadi. Yang 4-nya belum saya lakukan. Tapi saya dapat edukasi dari teman-teman senior-senior juga yang mengerti tentang kambing dan yang paham tentang kambing. Makanya saya punya sedikit ilmu, saya berbagi untuk teman-teman peternak pemula. Semoga bisa membantu dan semoga nanti kambingnya gemuk-gemuk dan ramuan yang 5 tadi bisa manjur untuk kambingnya. Pilih salah satu ya, jangan kelima-limanya. Salah satu aja. Misal cara pertama belum cocok gitu. Terus lanjut ke cara kedua. Cara kedua juga belum cocok juga. Terus lanjut lagi ke cara ketiga nggak cocok juga. Pokoknya cari sampai kelima tadi. Pilih salah satu mana yang cocok untuk kambing dan mana yang pas gitu loh. Karena masalah ramuan-ramuan atau obat-obatan gini itu tergantung ya. Kadang kambing yang ini cocok yang cara pertama, terus kambing yang ini cocok dia di cara ketiga gitu-gitu dia. Pilihlah. Tapi nggak ada salahnya dicoba semua gitu loh. Dari pertama dicoba, yang kedua dicoba, yang ketiga dicoba sampai selanjutnya gitu. Mana yang paling membuat dia nafsu makan, itulah yang paling cocok untuk kambingnya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, sekianlah video kita ya. Video singkat atau edukasi singkat, yang mana kita harus saling berbagi karena kita sesama peternak kambing dan pecinta kambing juga. Biar saling membantu lah, saling bermanfaat. Bisa berguna, bisa bermanfaat. Jadi ilmu kita tadi kita nggak simpan sendiri, kita berbagi buat teman-teman semuanya. Jadi cukup sekianlah video kita.
Semoga kita sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, dan lancar selalu usahanya, dan ternaknya sehat-sehat, bisa berkembang cepat agar bisa menuju kesuksesan. Semoga bermanfaat semuanya bahan-bahan atau ramuan yang tadi. Kita jumpa di next video selanjutnya. Sudah next video selanjutnya lagi. Kita jumpa di next video. Semoga bermanfaat. Bye bye semuanya. Terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, di share-share, di komen, di share-share juga, dibagi-bagikan kepada keluarganya dan pecinta-pecinta kambing yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.